gitu. Katanya polon modern, nggak ada. Pakai bilang elit global. Elit global apa? Global kali ya. Elit global kok di penjara di tangan Reja Gladys. Kata kalian Dokter Reja Gladys pelongo. Masa katanya kalau Niki keluar mau sujud di Paris. Siapa yang mau ke Paris sujud? Ngapain? Kak Zanza bisa diponis langsung nggak sih jengger? Gue sih pengennya begitu ya, karena udah jelas sebenarnya. Kalau gue nih ya, kalian mau gue bahas serius? Nih gue bahas serius nih, serius. Mau haters ataupun nggak haters, gue mau bahas serius ini. Tapi kalau misalnya gue bahas di live itu nggak enaknya apa? Nggak enaknya nggak bisa di share. Kalau VT itu enak, bisa di share sama orang bisa ngulang-ngulang pembicaraan gue gitu. Ya. Gitu, gue mau ngebahas ini. Kalau yang komen-komen kayak gini-gini nih gak usah kita baca ya, karena kalau dia laki-laki pemuja Nikmir udah pasti dia itu mengimpikan tetong karet ya. Tapi kalau misalnya dia itu perempuan, dia itu berarti agak-agak gini ya, agak-agak kurang gitu. Jadi gue mau ngebahas nih, dengarkan baik-baik ya. Sebenarnya saksi ahli, saksi fakta, dan lain sebagainya itu hanya apa ya? Ya hanya prosedur lah. Yang bisa membuktikan itu dan bisa memutuskan itu adalah hakim. Setelah hakim melihat daripada bukti-bukti percakapan, rekaman, dan lain sebagainya, itu hakim udah punya penilaian sendiri untuk memutuskan. Lalu yang paling keren nanti adalah Ismail Marzuki bersaksi di atas persidangan yang Nikita Mirjani. Lalu Nikita Mirjani bersaksi di atas persidangannya Mail. Itu baru. Mail mau nyelamatin diri apa jerumuskan diri? Kira-kira menurut kalian? Hah? Apakah Mail akan bilang, apakah Anda disuruh? Apakah dia akan bilang tidak, inisiatif saya sendiri? Hah? Dua poin yang mereka serba salah. Kalau mereka berbohong, berarti mereka melakukan kesaksian palsu karena bukti-buktinya tidak sesuai, ya, kesaksian tidak sesuai dengan bukti, maka kesaksiannya palsu, dianggap palsu. Kalau dia berbicara fakta, bahwasannya saya disuruh nih sama Nikita Mirjani, atau saya disuruh nih sama siapa, ya kan, sama bos kita yang lain-lain. Jadi serba salah. Mereka serba salah gitu. Kita harus memberitahu mereka, karena kayak gini mereka ini hanya ngomong, bisanya ngomong kayak gitu aja. Coba menurut kalian ya, yang paling seru nanti apa? Bukan saksi ahli. Kalau saksi ahli udah jelas itu, udah jelas duitnya, udah jelas ya. Pihak BCA melakukan hal yang benar. Karena apa? Menyelidiki pergerakan uang dari nasabahnya yang dilaporkan atas kasus pemerasan dan pencucian tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perbankan atau banknya itu sudah benar. Kenapa? Karena bank bertanggung jawab atas siapa nasabahnya, dan bank bertanggung jawab atas uang apa yang dimasukkan nasabahnya dan menjadi perputaran di dalam bank tersebut, ya. Jadi bank itu punya tanggung jawab juga kepada negara untuk membuktikan aliran-aliran dana yang masuk ke dalam bank dia itu uang apa, gitu. Itu dari pihak bank. Makanya kalau ada penyelidikan di kasus yang terkait yang melibatkan dari perbankan, keluar masuknya uang, aliran dana dari siapa kepada siapa, itu bank wajib membuka daripada dia masuk juga, karena menutup-nutupi kejahatan daripada nasabahnya. Karena sejatinya bank itu tidak berkolaborasi dengan nasabahnya yang penjahat, ya. Nah, maka dari itu bank juga harus membersihkan namanya dari penjahat gitu.
Apalagi kalau sampai terbukti dan bank nggak mau gitu, nggak ada lah begitu. Ini mau ditarik pakai logika pun, kecuali logikanya pendukung Nikita Mirzani ya, logika kambing sekalipun paham makna ini gitu loh, ngerti nggak? Gitu. Terus mau ngebahas apa lagi? Mau ngebahas perkara aliran dana, terus sisa saldo. Nikita Mirzani banyak, jangankan Nikita Mirzani, banyak orang yang akun banknya tuh banyak gitu loh. BCA, ada dia 34 account, ada. Ya, terus saldonya 350 juta, itu pun sedekah dari Sela Sokia. Siapa Nikita Mirzani sampai bisa disedekahi orang? Hah? Siapa Nikita Mirzani disedekahi? Katanya orang kaya raya, kok disedekahi? Gitu. Lu jangan bahas hidung gue ini cuman perkara begini doang ya. Kalau ntar gue OP juga lu gak bisa ngatain gue lagi ya. Lu masih beruntung gue gak OP, masih ada bahan kau ngatain. Yang harus kita bahas hari ini adalah yang tidak bisa diapa-apain, yaitu divonisnya Nikita Mirzani. Tapi Nikita Mirzani yang sudah tidur di dalam tahanan kejaksaan, yang tidak bisa diangkat ke spring bed kamarnya, itu yang gak bisa diapa-apain. Jadi kau masih udah, kau mau aku serius apa gak serius nih? Coba ketik dulu lah, baru gue mau ngomong. Mau serius apa gak serius? Ya, terfokus dengan apapun. Gue akan membuka pikiran kalian dengan ketika Mail bersaksi di persidangan Nikita Mirzani dan ketika Nikita Mirzani bersaksi di persidangan Mail. Apa yang akan dikatakan keduanya? Apakah ketika menjadi saksi Nikita Mirzani akan bilang kepada hakim dan bertanya kepada, ada sesi tanya jawab, terdakwa silakan bertanya kepada saksi. Komunikasi dengan Reja Gladys, lalu dikatakan kepada Nikita Mirzani, tidak. Ketika mereka serba salah, kalau dia saling melindungi, kok ya dianggap kesaksian palsu karena tidak sesuai dengan bukti percakapan dan chatting. Kalau ya dia saling berkata benar, kok ya masuk penjara bareng gitu loh. Nggak bisa. Jadi intinya adalah Nikita Mirzani tidak bisa bebas, tetapi siapa yang akan meringankan siapa, begitu ya. Gitu. Wah, urusannya panjang bener kak, panjang urusannya. Ini ternak-ternak sini kibul nih, ternak lah gue bilangnya, karena pola pikir dan cara berpikirnya itu tidak seperti manusia, tapi seperti hewan sirkus gitu ya. Jadi percuma kita ngomong sama mereka, jadi kita abaikan aja, anggap aja mereka nggak ada. Karena kalau diklik juga, ya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Belum lihat kondisinya, belum lihat mukanya, belum lagi lihat postingan atau nol gitu followersnya kan. Jadi kita anggap aja lah mereka ini adalah mesin beli dari Cina yang kalau sekali komen langsung 100 gitu ya. Karena penontonnya cuma 400, tapi yang komen nggak terhingga gitu, langsung brek gitu. Kalau orang normal kan ngetiknya satu-satu, ini cepet kali. Nah, stop nyinyirin orang. No, gue nggak nyinyirin orang. Apakah kau mau bilang hakim itu nyinyirin orang? Apakah kau mau bilang jaksa itu nyinyirin orang ketika dia melakukan persidangan? Sedangkan Nikita Mirzani adalah public figure yang tidak pantas untuk ditiru siapapun, yang tidak patut untuk menjadi idola. Tidak mungkin bebas. Kalaupun bisa ya kurang-kurangin lah ya, dikurang-kurangin sikit-sikit aja berapa bulan gitu. Misalnya 18 tahun 3 bulan gitu ya. Gitu ceritanya. Gitu, beli paket sana kau katanya. Ya, makasih. Kau bersyukur lah paket aku nyendat-nyendat. Kalau aku paketku lancar, panas kau dengarnya. Gitu. Ya, nanti gue akan membahas lagi
Gue akan membahas lagi ya. Ini gue daerah rumahnya Nikmir nih. Memang agak kampung, jadi sinyalnya agak kurang bagus. Oh, bukan rumahnya dong, orang belum lunas. Udah ditarik ya. Oke, kalau gitu gue akan bahas lagi nanti besok atau di VT untuk mencerdaskan orang-orang yang tersesat di dalam pikiran kambingnya. Jadi kita akan membahas dan berhayal-hayal ketika Mail menjadi saksi di persidangan Nikita dan Nikita bersaksi di persidangan Mail. Mau kemana kok Oki? Ya udah ya. Kalau gitu terima kasih buat yang udah sepemahaman dengan gue, dan untuk yang tidak paham ya silahkan jadi kambing selamanya. Selamat